Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tema kita pada hari ini masih dengan di depan manis, di belakang manis. Tema sehari-hari banget nih Ustadz. Nah ada tayangan yang aduh ini bikin sedih sih sebenarnya. Tapi kita saksikan aja sama-sama. Ini dia tayangannya. Subhanallah sedih banget ya ngeliat kayak gitu. Aku jadi inget karena aku juga korban bullying. Ya Allah. Jadi inget gitu kayak ketika sedih nangis ketika lagi dibully. Kenapa Ustadz jadi gitu? Enggak, sekelas Caca dibully gimana? Masya Dibully Allah. apa sih jadi kepo? 2,5 tahun aku dibully di sekolah di SMP. Wah, Gak ada yang SMP. temenan sama aku. Aku cuma 2 temennya, Masya Allah. Nah, Ustadz Dery kalau berbicara kayak gitu kan hancur banget ya. Orang korban bullying itu tuh ya, hatinya tuh rasanya hancur banget dan mungkin masa depannya hancur karena psikologinya jadi merasa tertekan gitu. Aku aja sekarang ada dibantu oleh psikolog gitu karena pasti tuh selama bertahun-tahun akan berefek gitu. Nah, sebenarnya kira-kira tobat orang yang merusak masa depan orang yang bermuka dua itu tobatnya diterima nggak sih? Dan ada kan Ustadz Dery yang baginda Rasul itu udah memperingatkan bahayanya ketika kamu tuh menghancurkan masa depan orang gitu. Tapi kok masih ada aja orang yang berani seperti itu? Mohon tausiahnya. Jadi Masya Allah, aku duduk apa berdiri lagi? Berdiri lagi ya Allah, hidayah umat ya Allah. Jadi mohon maaf saya berdiri lagi nih. Kan bajunya bagus, jadi harus ditampilkan satu Indonesia lihat. Ini desain dari Datin Joda ini. Oh gitu. Joda Collection. Joda Collection. Jadi Masya Allah, teman-teman sekalian, sahabat pemirsa Islam itu indah. Di dalam Islam ini ada satu dosa yang luar biasa besarnya, yaitu memutuskan harapan orang untuk bertaubat. Itu dosa besar juga. Jadi kalau ditanya tadi apakah dosa para pembuli itu tidak diterima, pasti diterima kalau dia bertaubatnya. Bahkan ada satu kisah yang masyhur itu orang yang bukan hanya membuli, tapi dia telah membunuh 99 orang. Kan masyhur hadisnya kan. Tapi ketika orang tadi ingin bertobat, lalu dia datang kepada satu orang ulama yang ahli, ulama ini kan 2 nih Ustaz. Ada ulama yang betul-betul ahli hukum hakam aja, tapi tidak ada hikmah di hatinya. Ulama dunia dan ulama akhirat. Jadi para pembunuh tadi telah datang kepada ulama dunia tadi dan meminta nasihat. Kemudian jawabannya, oh dosamu kegedean, kamu nggak mungkin diterima tobat, karena sudah bunuh 99 orang. Akhirnya dia emosi, dia bunuh lagi ulama tadi. Jadi cukuplah 100. Nah, 100 orang. Nah, sampai dia datang kepada ulama yang memberikan motivasi untuk dia untuk bertaubat, tapi dengan syarat dia harus keluar dari kampungnya. Ya, dia harus khuruj keluar dari kampungnya, kemudian dia mati di tengah jalan. Ternyata di tengah jalan dia meninggal dunia. Kan kita semua tahu kisah itu. Jadi menjawab pertanyaan Caca tadi itu, Masya Allah, kalau para pembuli, orang-orang yang pendosa pengen bertobat, kembalilah kepada Allah sekarang juga sebelum terlambat. Ya. Karena kalau kalian tidak minta maaf kepada orang yang kalian bully, nah, setelah bertobat minta maaf nih, Allah Maha Pengampun, tapi dengan satu syarat, orang yang kita sakiti hatinya harus memaafkan kita lebih dahulu. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah itu, insya Allah Allah Maha baik ya, tapi manusia kan tak baik. Manusia ini banyak yang tak baik. Allah Ta'ala itu seringkali asbab satu kebaikan hambanya, Allah menghapus semua keburukan. Tapi manusia seringkali asbab satu keburukan orang, dihapus semua kebaikan. Kita kebalikan dengan Allah. Apalagi suami istri. Iya, betul lagi itu. Ya, gara-gara satu kesalahan dibilang nggak ada kebaikan kulihat di diri kamu katanya. Nah, maka banyak orang hari ini hadirin sekalian yang durhaka kepada suaminya, kepada orang tuanya gara-gara kalimat kata-kata itu. Kan orang jahat itu 3 aja. Ketika dia marah, dia menghilangkan semua kebaikan. Ketika dia marah, dia buka aib-aib. Yang ketiga, ketika dia marah, dia fitnah kita. Oh. Ini bahaya. Nah, jadi buat korban bully ya, maafkanlah orang yang membuli kalian. Jangan sampai ada orang yang nanti masuk neraka gara-gara kita. Ya, gara-gara kita tidak memaafkan dia, akhirnya dia celaka. Dan buat para pembuli, para orang-orang yang hari ini suka melukai hati orang, cepat-cepatlah minta maaf. Coba didata dulu. Orang yang sering kita gunjingin di belakangnya, orang yang kita fitnah. Sebelum kita mati atau sebelum dia mati, kita datangi dia. Sambung silaturahmi, minta maaf. Dan jelaskan, aku pernah gunjing kamu dulu, aku pernah fitnah kamu dulu. Ini fitnah. Kalau urusan kita dengan Allah, yakinlah. Satu langkah kita menuju Allah, Allah berlari menghampiri kita. Allah Maha baik. Allah begitu baik. Berjuta kesalahan yang kita lakukan, Allah tetap setia menunggu kita pulang. Tapi manusia, kadang-kadang satu kesalahan kita buat, banyak yang tak boleh masuk rumahnya kan, ditutup kan, kau tidur di luar katanya. Ya. Tapi Allah Maha baik, yakinlah dengan Allah. Tapi untuk urusan kita dengan manusia, kita harus banyak-banyak sambung silaturahmi, banyak-banyak minta maaf. Oke? Kalau kita salah, kita minta maaf, itu hal yang biasa. Yang luar biasa itu ketika kita tidak salah, kita minta maaf. Jadi kalau yang sering dibully, coba tanya orang yang membuli, apa salah saya? Kenapa kamu bully saya? Apakah karena saya miskin? Apakah kemiskinan harus dibully?
Apakah karena rupa saya tidak cantik, tidak tampan, tidak rupawan? Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu menghina Allah, bukan menghina saya. Maka kita harus menjadi dai, memberi nasihat ya, dirangkul, jangan dipukul. Masya Allah. Jadi insya Allah kalau tobat kepada Allah sih ya insya Allah akan Insya Allah Allah terima, diampunkan. Allah maha baik gitu ya. Tapi kalau korban bullying ini udah memaafkan, tapi dia kan masih sakit hati. Aku memaafkan kamu tapi saya sudah tidak mau lagi berhubungan sama kamu. Boleh atau nggak kayak gitu Ustaz? Boleh, boleh aja. Boleh ya, nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Baik. Sering kan sahabat datang dengan sahabat lain, tapi dia bilang kayak Rasulullah ketemu Wahsi aja lah. Ya Wahsi. Wahsi itu membunuh pamannya. Kata Rasulullah, ya Wahsi, mulai hari ini tolong jangan nampakkan wajahmu di depanku karena aku selalu mengingat pamanku. Jadi Rasulullah memaafkan tapi tidak melupakan. Jadi memaafkan bukan berarti harus melupakan. Itu dalam Islam ya. Baik, jazakallah khair Ustadz Dery, Masya Allah. Nah Ustadz Syam ini loh, tadi aku nanya nih jangan iklan lagi, nanti iklan lagi. Yang tadi itu doa agar terhindar dari orang yang di depan manis, di belakang sinis. Dan juga insya Allah doa ini bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut. Atau jangan-jangan doa ini bisa untuk diri kita sendiri. Nah itu doanya apa? Sekarang ya mohon. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Dery, Ustadz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah riwayat diajarkan kita untuk menjadikan doa itu adalah senjata, karena memang ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman, wa imaduddin, dan juga sebagai tiangnya agama, wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Jadi luar biasa senjata yang dinamakan doa ini bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau terjadi kejadian yang sudah kita bahas di pagi hari yang berberkah ini, maka mari kita sama-sama panjatkan doa, yang mana doa ini redaksinya langsung diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat diajarkan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tetangga yang buruk. Wa min zaujin tushayyibuni qablal masyib. Dan aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya, membuatku tua lebih cepat. Amin. Jadi pasangan yang membuat cepat tua itu juga dihindari. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa min waladin yakunu alayya rabba. Nah, ini yang paling penting juga kita menjauhinya dari anak-anak yang menjadi Tuhan bagiku. Artinya ada anak-anak yang menguasai orang tuanya. Akhirnya gara-gara anaknya orang tuanya korupsi, gara-gara anaknya orang tuanya tidak sholat, gara-gara anaknya orang tuanya melakukan keburukan-keburukan, subhanallah. Wa min mali yakunu alayya adzaba. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang justru menjadi azab bagiku. Ada orang ketika belum punya harta, alhamdulillah rajin ke masjid. Tapi ketika sudah punya harta, malah malas ke masjid. Ada orang yang mungkin ketika tidak punya harta, dia masih baik sama tetangganya. Tapi ketika dia punya harta, justru merasa daripada sombong, ada sifat sombong dalam dirinya. Wa mim mali yakunu alayya adzaba. Justru aku menghindari harta yang menjadi azab bagiku. Nah, ini yang doa yang kita bahas hari ini. Wa min khalilim makir. Dan daripada sahabat dekat atau teman karib yang dekat yang ternyata menjadi makir, menjadi makar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Yang mana itu teman yang buruk? Teman yang matanya memandangku tapi hatinya mengawasiku. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia melihat kebaikanku, dia menyembunyikannya. Wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha. Tapi kalau dia lihat keburukanku, dia malah menyebarkannya. Teman yang seperti ini yang kita bahas hari ini, orang yang seperti ini di depan manis, di belakang sinis, ternyata masuk dalam redaksi doa Nabi SAW di riwayat At-Tabrani bahwasanya wa min khalilim makir ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha. Baik, boleh kita baca sama-sama supaya jamaah di rumah juga bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jarissu wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabba wa min malin yakunu alayya azaba wa min khalilin makirin ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha
adzaaha. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita Amin, amin, ya daripada Rabb. tetangga yang buruk, daripada pasangan yang buruk, daripada anak-anak yang buruk, dan daripada harta yang buruk, dan daripada teman yang buruk. Wallahu Ta'ala Amin ya alam. Allah ya Rabbal Allah Alamin. SWT. Tadi pas Santum. diejain gitu sama Ustadz Syam, ingat pas lagi tawaf sama Syai deh, Masya Masya Allah. Allah. Pengen Tawaf. umroh bareng, haji bareng sama guru-guru, Masya Amin, Allah. insya Allah. Nah, jamaah Islam itu indah. Sekarang kita kasih kesempatan lagi deh buat jamaah, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Aku belum Yang diajarin lagu ini. Udah jalan gini. Kami semua Yang pertama. tanya dong Ustaz. Harus ada cengkok ujungnya ya. Yang pertama dari Instagram @fandi_ahrian_t. Assalamualaikum Ustadz, ini istri saya curhat katanya kesel banget. Temen arisannya dia ngejelek-jelekin saya di depan yang lain, bilangnya istri saya tuh make uang buat beli tas-tas mewah. Saya udah tanya ke istri saya, katanya dia nggak ngelakuin itu. Katanya emang ada temennya itu yang muka dua. Dan saya sebagai suami terpancing emosi Ustadz. Dengar istri dizolimi, tapi baiknya seperti apa ya Ustadz Maulana? Baiknya, Masya Allah, Tabarakallah, kepada semua wanita dalam hal ini yang sedang dibully juga. Tadi kalau anak-anak dibully, dia dibully juga sama teman-temannya. Kalau sudah masuk ranah fitnah kan, alhamdulillah kita kan negara hukum. Negara hukum. Tapi kalau bisa nggak, kira-kira mati nggak kalau tidak pergi arisan? Nggak mati lah. Nggak apa-apa. Kira-kira boleh nggak diwakili? Boleh. Nah, sekarang kira-kira mohon maaf kepada suami, ini kembali kepada suami. Kepada suami, jangan pernah ikut campur permasalahan wanita. Jangan sampai kita ikut campur, mohon maaf ya. Nanti dia baikan lagi tuh, Temanan lagi mereka. teman lagi. Kita jadi nggak enak. Ada senyuman? Nggak, kalau perempuan tuh emang punya caranya sendiri dalam bergaul. Tengah. Suami ikut-ikutan. Giliran besoknya suami masih marah, dia tiba-tiba dia pergi jalan berdua. Kan udah enak buat suami, jangan ikut terpengaruh. Oh. Ajar, Jadi saran dari Ustadz, suami kasih tahu nasehatin istri, tapi nggak usah ikut-ikutan ke Nggak usah ikut. pergaulannya. Ya, gitu. cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Berikutnya nih dari Instagram susanto.78. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya naik jabatan di pekerjaan hasil dari muka dua Ustadz? Saya dipromosikan sebagai kepala cabang, tapi tiba-tiba gagal karena saya difitnah oleh teman saya yang saya anggap sudah seperti keluarga. Dia bilang saya menggelapkan uang perusahaan kali maksudnya ya. Padahal saya megang uang aja nggak pernah Ustadz. Dan dia saya tanya nggak ngaku-ngaku, dan akhirnya dia naik jadi kepala cabang. Oh, jadi temennya ini yang jadi kepala cabang. Apakah memang dalam pertemanan itu tidak boleh terlalu akrab ya Ustadz? Nah, boleh nih dalam tausiah tolong dijawab Ustadz. Ustadz Maulana yang jawab nih. Ustadz Dery aja nih kayaknya pelik Ustadz banget Dery. nih masalah Iya. seperti ini. Mohon tausiahnya. Ya Ustadz, Allah, silakan. hidayah umat ya Allah. Amin. Jadi dia dapatkan pekerjaan dengan cara yang haram. Dia fitnah orang. Maka hati-hati nih. Sampai mati itu posisi itu akan menjadi mudarat bagi dia. Ya. Sama kayak orang mau masuk kerja tapi dia nyogok. Ya, dia nyogok masuk kerjaan, kemudian dia dapat jabatan yang mestinya dia tidak pantas di jabatan itu. Karena ada juga saya dengar dari Ustaz Abdul Somad itu ketika ada orang membayar uang karena diminta oleh orang yang mesti itu menjadi haknya dia, itu itu dibolehkan kata beliau kan. Dia sudah memenuhi syarat semua ada, kemudian tiba-tiba orang tadi, kalau kau mau jabatan ini kasih aku uang sekian, itu haknya dia. Dia tidak menyogok, Tapi maksudnya membeli haknya dia dia. membeli hak, dia mengambil haknya dia dengan hartanya dia. Itu bukan menyogok ya. Menyogok itu orang yang tidak layak di posisi itu, tapi karena dia fitnah orang, dia bayar orang, disogok orang, dapat dia jabatan itu, maka rezeki dia haram. Ya, dia haram itu. Bahkan Allah melaknat orang yang menyogok dan disogok ya, apalagi orang yang fitnah. Fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan hadirin sekalian. Maka sahabat kita yang bertanya tadi ya, ketika kamu yang difitnah, kamu mesti bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena yang dibicarakan bukan aib kamu. Yang dia sebarkan itu bukanlah dosa yang betul-betul kamu buat. Coba kalau yang dibicarakan itu dosa yang kamu buat, mungkin lebih malu lagi kita. Iya benar. Ya Allah, untung yang viral, untung yang dia bicarakan orang-orang yang aku tidak pernah buat. Yang berarti Allah sayang, Allah ingin memuliakan kamu. Kalau orang menggibah kita dapat transparan pahala. Maka orang kalau imannya betul dalam hatinya, dia tidak ada masalah, ada iman aman.
Orang gibah dia senang. Kenapa senang? Karena orang beriman yakin ketika kita digunjing orang sedang terjadi transfer amal dari buku catatan amalnya ke buku catatan amal kita. Apalagi kalau difitnah orang, Ustaz. Ya, kalau orang fitnah kita nggak apa-apa, silakan. Kamu bicarakan saja terus. Apa masih banyak kesalahan saya kamu nggak tahu? Masih ada tempat kerja yang lain. Kalaupun nanti gara-gara difitnah kamu dibuang dari tempat pekerjaan itu, dipecat dan sebagainya, ingat yang memberi rezeki bukan kantor itu. Yang memberi rezeki adalah Allah. Kadang-kadang Allah sengaja menutup satu pintu karena Allah ingin memberikan pintu yang lebih bagus lagi, rezeki yang lebih bagus di tempat yang lain. Ya, ada berapa orang yang dia bersyukur dipecat dari sebuah perusahaan. Karena setelah dia dipecat akhirnya dia jadi bos. Dia pikir kalau aku nggak dipecat dari dulu aku jadi karyawan di sini. Maka sangka baik terus kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah, ya. Kepada temanmu yang kamu tahu dia memfitnah kamu mengambil uang perusahaan, kamu tidak ambil, kamu lakukan klarifikasi, jelaskan, lu bersihkan nama baikmu, ya. Karena kita difitnah. Tapi kalau nggak diklarifikasi juga nggak apa-apa. Karena ingat perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak perlu kamu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Karena orang yang mencintaimu tak perlukan itu, dan orang yang membencimu nggak percaya itu. Ya, jadi tetap jadi orang baik, jangan lelah jadi orang baik. Insya Allah Allah hidupkan kita dalam keadaan baik dan matikan kita dalam keadaan baik. Amin ya Allah. Terus kalau pertanyaannya tadi emang kalau berteman nggak boleh terlalu akrab itu gimana, Ustaz? Iya, jangan terlalu akrab. Karena bisa saja orang yang terlalu akrab itu nanti akan menjadi musuh kita. Jangan terlalu jauh juga, karena bisa jadi orang yang kita benci suatu hari akan jadi teman kita. Oh, jadi ya dijaga, nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Pas aja lah medium hubungannya. Gini Caca ya. Memang sudah menjadi ketetapan Allah, semakin dekat kita dengan seseorang, dengan manusia, maka semakin terlihat kekurangan-kekurangannya, aib-aibnya. Maka orang yang paling tahu kekurangan seorang istri siapa? Suami. Yang paling tahu kekurangan suami siapa? Istri. Karena suami istri adalah orang yang paling dekat. Jangankan dia hidup, dia tuh tidur pun bersebelahan. Iya, Masya Allah. Maka jangan pernah nih para suami dengar, kalian coba-coba mau dakwah ke istri kalian. Itu nggak usah Maulana. Sama istri itu ta'lim saja. Karena kalau dakwah sama istri bukan. Karena biasanya kalau dakwah sama istri itu, istri bilang, amalin dulu aja. Dan ingat, siapa orang yang pertama menghina ulama dan paling sering menghina ulama? Istrinya ulama. Subhanallah. Baiklah jamaah Islam itu indah. Masih banyak lagi pertanyaan dari jamaah yang insya Allah akan kita bacakan nih. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jadi bertaklim aja kalau